Assalamualaikum Sobat Football United. Bahagia, seneng banget. Luar biasa, Manchester United betul-betul membuat kejutan. Kejutan yang gua tulis sebagai judul di preview ya. Menantikan kejutan ternyata betul terjadi. Kejutan mengalahkan juara bertahan Premier League musim lalu. Klub yang menurut gua melakukan banyak penambahan pemain premium ya di timnya. Manchester United yang lebih tidak diunggulkan berhasil menghempaskan tuan rumah Liverpool di rumah mereka sendiri, di stadion mereka sendiri di Anfield 1-2. Terakhir kali Manchester United menang di Anfield itu tahun 2016. Gua kalau salah tolong dikoreksi di kolom komentar ya Sobat Football United. Dan ya menurut gue kemenangan ini sangat-sangat spesial, sangat-sangat manis. Sering gue katakan bahwa sesungguhnya sebenarnya dua rival di Inggris ya, apalagi kita berbicara di Premier League ya, Liverpool dan juga Manchester United, bukan melihat apa yang terjadi setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun terlalu pendek, tapi bagaimana semenjak kedua klub ini berdiri, lahir, mengikuti perjalanan kompetisinya ya. Inilah dua rival utama di Inggris dari sisi historical dan juga dari sisi kultural, sehingga gue sebagai fans Manchester United ketika akhirnya bisa menang di Anfield di Liverpool ini sangat-sangat manis dan sangat-sangat spesial. Ruben Amorim di pertandingan tadi menurunkan pemain ya menurut gue yang mungkin dia melihat dari sisi karakter, bukan hanya dari sisi teknis mata, tapi juga dari karakter. Terlihat bahwa ada banyak nama-nama senior ya yang diturunkan oleh Ruben Amorim. Kita tahu bahwa di squad Manchester United juga banyak pemain muda, tapi Ruben Amorim lebih memilih pemain yang lebih punya pengalaman. Tentu saja ada pertimbangan teknis karena ini harus ada keseimbangan di sana, karena bermain di Anfield ini bukan hanya tentang teknis saja, tapi juga bagaimana dalam tanda kutip teror dari fans tuan rumah yang memang stadionnya sangat luar biasa di sana, atmosfernya terutama sangat mencekam bagi tim tamu away fans ketika berada di Anfield, dan ini yang sempat gue juga rasakan beberapa tahun yang lalu di sana. Memang magisnya ini fantastis stadion ini Anfield, dan ya Ruben Amorim menempatkan pemain-pemain seperti Harry Maguire, seperti Matthijs de Ligt, Luke Shaw dengan segala plus minusnya, tapi gue lihat ya mereka ini adalah pemain berpengalaman. Lalu di lini tengah ada Casemiro, walaupun menit bermainnya sangat tinggi di international break, Bruno Fernandes ada di sana. Lebih memilih Diogo Dalot yang tentu saja lebih punya pengalaman ya di Liga Inggris dibanding misalnya Patrick Dorgu. Lalu di depan Mbeumo, Mason Mount dan juga Cunha lebih dipilih daripada Benjamin Sesko. Gue melihat ada pertimbangan yang tidak hanya teknis tapi non teknis, dan menurut gue berhasil ya. Manchester United di babak pertama, salah satu kunci terbesar adalah mereka bisa unggul duluan. Hal yang kalau dilihat bagaimana ketika menghadapi Manchester City di Etihad, lalu juga menghadapi Arsenal ya di Old Trafford di partai pembuka, ketika Manchester United dikatakan pada saat itu bermain bagus, pun juga misalnya ketika menghadapi Fulham di away, bagaimana di periode awal pertandingan di babak pertama khususnya ketika Manchester United mendapatkan peluang, mereka gagal untuk memanfaatkan, gagal untuk memaksimalkan. Padahal di partai-partai tandang atau ketika menghadapi tim papan atas, ini sangat penting sekali untuk ya menaikkan moral langsung di awal ya, membuat situasi dalam tanda kutip lebih nyaman. Dan inilah yang dilakukan oleh Manchester United tadi, berhasil memanfaatkan kesalahan koordinasi menurut gue ya dari Virgil van Dijk, dan ada kerjasama di sana. Terakhir Ahmad memberikan bola kepada Mbeumo dan fantastis finishingnya. Situasi 1-0 ini akhirnya bisa dibawa dalam jangka waktu yang cukup panjang. Memang praktis kalau kita lihat Manchester United lebih banyak bertahan. Tapi dua hal terkait dengan permainan bertahan Manchester United. Nomor satu, ya datang ke Anfield dengan status tim yang tidak diunggulkan, keadaan yang menurut gue dinamikanya masih belum dikatakan konsisten ya.
kualitas squad, baik itu secara individu, secara kumulatif juga tuan rumah lebih unggul. Menurut gue tidak ada yang salah untuk memainkan strategi seperti itu. Dan kalau melihat hasil, ya akhirnya Manchester United berhasil. Jadi tidak ada yang salah dengan taktik itu. Itu nomor satu. Dan ini juga banyak dilakukan oleh klub-klub lain, oleh tim-tim lain ketika tandang ke Anfield. Lalu poin nomor dua, bahwa tim yang bertahan itu bukan berarti tugasnya lebih mudah daripada tim yang menyerang. Ada banyak pendapat, ada banyak yang mengatakan kalau justru tim yang bertahan ya, dengan segala agresivitas tuan rumah, terutama gempuran-gempuran, ini justru posisinya lebih sulit, memakan energi yang cukup tinggi, konsentrasi, fokus, belum lagi berada pada dalam tanda kutip tekanan supporter tuan rumah. Ini bukan hal yang mudah. Manchester United semenjak tahun 2016 menurut gue ketika datang ke Anfield pendekatannya lebih banyak ke defensif, tapi mereka gagal untuk bisa mendapatkan kemenangan ya kan. Dan kalau gue ingat di periode Sir Alex Ferguson, Sir Alex sangat sering menumpuk gelandang ketika tandang ke Anfield. Karena pada saat itu ya Sir Alex ingin juga menjaga keseimbangan, terutama ketika bertahan. Dia tahu betul bagaimana krusialnya hal ini ketika Manchester United tandang ke Anfield dibandingkan dengan stadion-stadion lainnya. Apresiasi gue benar-benar bagaimana squad Manchester United. Yes, kalau kita berbicara terkait dengan keadaan individu gitu ya, pemain mungkin ada yang membuat kesalahan 1, 2, 3, 4, tapi bagaimana secara keseluruhan mereka pun juga berjuang, mereka juga konsentrasi, mereka juga fokus. Di babak pertama, menurut catatan gue ya, Manchester United bahkan bisa saja mencetak lebih banyak gol. Bagaimana Bruno Fernandes kurang beruntung ya, tendangannya keras, tendangannya masih menghantam tiang. Lalu ada cukup sering menurut gue kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Liverpool. Nampak ada beban yang cukup besar bagi tim tuan rumah, terutama di babak pertama setelah mereka terkejut oleh gol pertama dari Manchester United. Menurut gue nih mungkin di luar dugaan ya, unggul sangat cepat di menit menit kedua. Dan Manchester United juga sering sekali ya kan di musim lalu terutama dan musim sebelumnya mengalami kesulitan besar karena mereka tertinggal dulu di periode awal pertandingan. Gue inget bener dan ya ini yang sekarang didapatkan oleh Manchester United di Anfield. Liverpool sendiri, selain mereka melakukan cukup banyak kesalahan di babak pertama utamanya, possession mereka dapatkan, mereka lebih unggul, tapi ketika mereka akan mendekati kotak penalti dari Manchester United, ya mereka mengalami kesulitan lagi. Gue lihat agresivitas dan juga kreativitas ya di lini depan Liverpool ini mampu diredam oleh Manchester United. Bahkan kalau gue lihat big chances Manchester United punya 3, Liverpool punya 2. Liverpool total shots-nya 7, Manchester United 6. Tapi kalau dilihat dari ball possession, Liverpool 60%, Manchester United 40%. Gue juga melihat ada pendekatan taktikal yang dilakukan oleh Ruben Amorim yang berhasil. Kalau melihat situasi tadi di babak pertama, bagaimana biasanya Manchester United ini sangat aktif melakukan pressing yang cukup tinggi ya. Menaikkan betul garis serangnya nih cukup tinggi, tapi tidak tadi dengan menghadapi Liverpool di Anfield. Pemain nampak memang diinstruksikan untuk menjaga jarak yang lebih rapat di daerahnya sendiri, dan ini sangat menyulitkan Liverpool. Bahkan saking sulitnya mereka akhirnya lebih sering membuat kesalahan-kesalahan. Ya, ada situasi misalnya Cody Gakpo membentur tiang dan hal-hal lainnya yang terjadi di lapangan, di mana ya ketidakberuntungan ini juga merupakan bumbu dari sepak bola. Manchester United pun juga seperti itu. Tapi secara keseluruhan, gue juga melihat, ada semangat juang, ada karakter. Ini penting. Ini sangat penting ketika bermain di Anfield dan ketika dalam situasi unggul duluan. Dan ketika dalam situasi akhirnya bisa disusul oleh Liverpool. Berapa banyak tim yang memiliki keadaan sama dengan Manchester United, mereka unggul dulu, tapi pada akhirnya Liverpool mampu membalikkan keadaan. Sangat sering sekali musim lalu demikian. Karena sering sekali tim itu juga menurut gue lepas fokus ketika mereka sempat unggul dulu lalu disamakan. Fokusnya langsung buyar. Gue sempat tadi mengkhawatirkan hal ini terjadi di Manchester United. Jadi ya,
karakter terlihat ya. Dan ini yang membuat gue, salah satu faktor utama kenapa gue happy, selain hasil kemenangan, tapi juga bagaimana semangat juang secara kolektif. Ini luar biasa. Yes, sekali lagi kalau gue katakan, mungkin ada pemain A, B, C melakukan individu error segala macam, diberikan kritik bla bla bla. Gua nggak mau terlalu fokus ke sana, tapi gua melihat bagaimana tim ini secara kesatuan, mereka bahu membahu ketika situasi 0-1, ketika disamakan kedudukan 1-1, dan ketika mereka akhirnya bisa unggul 2-1. Arne Slot di penghujung babak kedua, terutama ketika memasuki menit ke 60-an ke atas, menaikkan betul intensitas serangannya dengan memasukkan pemain-pemain seperti Florian Wirtz, seperti Hugo Ekitike, Federico Chiesa, dan ya lalu juga memasukkan akhirnya Jeremy Frimpong juga ya setelah situasi 1-2. Ya di atas menit ke 60 Manchester United sempat kesulitan karena banyaknya jumlah pemain yang ada di daerah pertahanan mereka. Pada saat itu gue sempat menerka-nerka apa yang akan dilakukan oleh Ruben Amorim. Apakah Ruben Amorim akan memasukkan pemain yang lebih karakter bertahan yang menggantikan mungkin pemain yang lebih berkarakter menyerang, mungkin Bumo, mungkin Kunya, gue nggak tahu, dimainkan memasukkan pemain lebih bertahan untuk mengimbangi jumlah gitu ya. Karena ini sempat membuat kewalahan lini belakang Manchester United, tapi ternyata tidak dilakukan. Yang justru mengejutkan menurut gue, bagaimana dengan serangan yang bertubi-tubi para pemain bertahan dari Manchester United, mereka tetap kokoh, mereka tetap solid. Tapi seiring dengan berjalannya menit yang semakin akhir gitu, terlihat memang ada mungkin penurunan konsentrasi juga karena penurunan fisik, sehingga Liverpool akhirnya mendapatkan peluang demi peluang. Ada beberapa situasi misalnya pemain tidak terjaga ya, salah gue tadi inget di penghujung babak kedua sempat seperti itu. Cody Gakpo juga yang melakukan sundulan ya kan, crossing dari Frimpong, nyaris tidak ada yang menjaga di sana. Tapi pada akhirnya ya inilah sepak bola, ada kesalahan, ada ada keberuntungan dan juga ketidakberuntungan. Liverpool tidak bermain cukup bagus menurut gue di pertandingan tadi. Nampak mereka bermain dengan beban, dan beban ini tambah berat dengan ketinggalan dulu. Tapi Manchester United justru dengan mampu unggul duluan ya, menurut gue sangat membantu keadaan. Luar biasa ini hal. Ya menurut gue sebentar, gue jadi menarik juga untuk melihat Manchester United akhirnya di musim ini berhasil mendapatkan back-to-back victory atau kemenangan back-to-back ya. Setelah sebelumnya nyaris selalu ya menang di kandang, lalu ketika tandang kalah lagi, nanti balik lagi di kandang menang lagi. Ini ada sesuatu yang nampaknya mulai berbeda nih yang terjadi di Manchester United di musim ini. Untuk pertama kalinya di musim ini mereka mendapatkan 2 kemenangan beruntun. Sebelumnya menghadapi Sunderland, dan mereka perpanjang ketika menghadapi Liverpool ini. Selanjutnya Manchester United akan menjamu Brighton pekan depan ya. Dan dengan hasil ini Manchester United di papan klasemen naik ke peringkat ke-9 dengan nilai 13. Dan kalau melihat posisi ke-13, poin 13 ini hanya selisih misalnya hanya selisih 1 poin dari peringkat ke-5 zona Eropa ya, Chelsea, dan hanya berselisih 2 poin dari penghuni posisi Liga Champions, Bournemouth, dengan angka 15. Jadi tidak begitu jauh sebenarnya. Kalau konsistensi ini bisa terjaga, modal yang sangat besar sekali nih Sobat Football United ya. Karakter mental ini yang menurut gue yang luar biasa di Anfield tadi. Ada momentum positif. Semoga ini bisa dilanjutkan ke pertandingan selanjutnya di Anfield, di Manchester United, di Old Trafford. Apakah akan bisa jadi 3 kemenangan beruntun? But anyway, nikmati kemenangan ini, fans Manchester United, Sobat Football United. Ini kemenangan besar, ini kemenangan manis. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Glory, glory Manchester United.